Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Musoa. Ini adalah tugas ke-12 pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video kali ini kita akan bahas tentang sarana ilmiah, statistik, dan logika. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama kita akan bahas tentang statistik. Jadi di statistik kita akan bahas tentang pengertian statistik, sejarah perkembangan statistik, hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Tujuan pengumpulan data, statistika, dan cara berpikir induktif, peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan dan penerapan statistika. Jadi kita masuk ke pengertian statistik. Jadi pada mulanya kata statistik itu diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Nah, secara etimologi kata statistik ini juga itu berasal dari kata status ya, bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state dalam bahasa Inggris ya, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Nah, pada mulanya kata statistik ini sendiri itu diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun yang tidak terwujud angka, data kuantitatif. Nah, yang mempunyai arti penting dari kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, kata statistik ini hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka dan kuantitatif saja. Namun, kamus bahasa Inggris kita akan menjumpai kata statistik dan kata statistik. Nah, kedua kata itu mempunyai arti yang berbeda. Jadi, kedua kata itu artinya ilmu statistik ya. Sedangkan kata statistik itu diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yang berarti ukuran atau yang diperoleh atau berasal dari populasi. Nah, dari segi terminologinya, istilah statistik itu terkandung berbagai macam pengertian. Jadi yang pertama itu ada istilah statistik, kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Nah, kedua sebagai kegiatan statistik atau kegiatan prestatistikan atau kegiatan pestatistikan. Nah, ketiga kadang juga kita maksudkan sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Jadi yang keempat, istilah statistik. Nah, istilah statistik juga ini itu dapat diberikan sebagai pengertian ilmu statistik. Jadi ilmu statistik tidak lain adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkannya. Jadi teman-teman sekalian, ilmu statistik itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka. Nah, ini tuh dibagi menjadi 7 bagian. Jadi yang pertama itu ada pengumpulan data, penyusunan atau pengaturan data angka, kemudian yang ketiga penyajian atau penggambaran atau pelukisan data dan angka. Nah, kemudian yang keempat yaitu penganalisasan terhadap data angka. Kemudian yang kelima penarikan kesimpulan, kemudian keenam pembuatan perkiraan, kemudian yang ketujuh penyusunan ramalan. Nah, Abraham de Moivre pada tahun 1967 sampai 1754. Jadi mereka ini mengembangkan teori Galat atau kekeliruan. Jadi pada tahun 1757 Thomas Simpson itu menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut. Jadi dari sesuatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Jadi Pierre Simon de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827 itu mengembangkan konsep de Moivre, dan Simpson ini lebih lanjut dan menemukan distribusi normal, sebuah konsep ya mungkin paling umum dan paling banyak dipergunakan dalam analisis
statistika di samping teori peluang. Jadi distribusi lain yang tidak berupa kurva normal kemudian ditemukan juga oleh salah satu tokoh yaitu French Galton pada tahun 1822 sampai 1911 dan Carl Pearson pada tahun 1857 dan 1936. Nah, jadi ada teknik kuadrat terkecil, jadi simpangan baku dan galat baku untuk rata-rata. Nah, jadi dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Nah, Pearson melanjutkan konsep-konsep Galton tadi dan mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi, kuadrat, dan analisis statistika. Nah, untuk data kualitatif, Pearson itu menuliskan buku yang berjudul The Grammar of Science, sebuah karya klasik dalam filsafat ilmu. Jadi William Searle Gauss yang terkenal dengan nama samaran Student itu mengembangkan konsep tentang pengambilan contoh, misalnya desain eksperimen. Jadi desain eksperimen ini tuh dikembangkan oleh Ronald Alzheimer Fisher. Jadi pada tahun 1890 sampai 1962. Nah, analisis variasi dan covariance, distribusi, uji signifikan, dan teori tentang perkiraan. Kita masuk ke hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, dan matematika, dan statistika. Nah, jadi bahasa itu merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Jadi, jika kita tinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu itu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Jadi suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Nah, cara penarikan kesimpulan ini disebut dengan logika, di mana logika itu dapat kita definisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Nah, terdapat bermacam-macam cara penarikan kesimpulan, diantaranya yang pertama kita itu ada penarikan kesimpulan dengan cara logika induktif dan deduktif. Nah, logika induktif dia tuh sering berhubungan dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum. Sedangkan logika deduktif itu membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Nah, untuk itu penalaran ilmiah itu menyadarkan diri kita kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Nah, matematika itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika itu mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat lah antara satu sama lainnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi bahasa ini juga merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi itu tidak terlepas dari yang namanya bahasa. Nah, seperti berpikir sistematis dan menggapai ilmu dan pengetahuan. Nah, jadi dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, maka seseorang tidak dapat melakukan kegiatan ilmiah secara sistematis dan juga secara teratur. Penalaran secara induktif itu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan-pernyataan bersifat umum. Nah, umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kerbau itu mempunyai mata, lembu itu mempunyai mata, harimau itu mempunyai mata, dan gajah juga mempunyai mata, kucing juga mempunyai mata. Nah, dari kenyataan-kenyataan ini kita dapat menarik kesimpulannya yang bersifat umum bahwa semua binatang itu mempunyai mata. Jadi ada dua keuntungan dari kesimpulan ini. Jadi kesimpulan yang pertama dia itu bersifat ekonomis, dan keuntungan kedua adalah dimungkinkannya proses penalaran baik secara induktif maupun cara deduktif. Nah, statistika itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam berpikir induktif tersebut. Ke tujuan pengumpulan data statistik. Jadi tujuan dari pengumpulan data statistik itu dapat kita bagi ke dalam dua golongan besar, yang secara kasar dan dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Nah, kedua tujuannya sebenarnya itu tidak mempunyai perbedaan yang hakiki, karena kegiatan keilmuan itu merupakan dasar
dari kegiatan praktis. Jadi dalam bidang statistika, jadi perbedaan yang penting dari kedua kegiatan ini itu dibentuk oleh kenyataan bahwa dari kegiatan praktis, hakikat, alternatif yang sudah dipertimbangkan itu kita telah ketahui paling tidak secara prinsip, di mana konsekuensinya dalam memilih salah satu dari alternatif tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang akan terjadi. Nah, di pihak lain, kegiatan statistika dalam bidang keilmuan ini diterapkan dalam pengambilan suatu keputusan yang konsekuensinya sama sekali belum diketahui. Selanjutnya kita masuk ke statistika dan cara berpikir induktif. Jadi ilmu secara sederhananya kita dapat definisikan sebagai pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Jadi semua pernyataan ilmiah adalah sesuai dengan fakta, di mana konsekuensinya kita dapat uji dengan baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat membantu panca indera tersebut. Nah, pengujian secara empiris itu merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah. Jadi yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Jadi pengujian merupakan suatu proses pengumpulan data yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Jadi sekiranya hipotesis itu didukung oleh fakta-fakta empiris, maka pernyataan hipotesis tersebut diterima atau disahkan kebenarannya. Jadi sebaliknya, jika hipotesis tersebut bertentangan dengan kenyataan atau hipotesis itu ditolak, jadi pengujiannya mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Jadi penyusunan hipotesis itu merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat khas dari pernyataan-pernyataan bersifat umum dengan mempergunakan deduksi. Nah, kedua penarikan kesimpulan ini tidak sama dengan tidak boleh dicampur adukan. Nah, logika deduktif berpaling kepada matematika sebagai sarana penalaran penarikan kesimpulan, sedangkan logika induktif berpaling kepada statistika. Nah, statistika itu merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan antara induktif secara lebih seksama. Selanjutnya kita masuk ke peranan statistik dalam tahap-tahap metode keilmuan. Jadi peranan statistik dalam tahap-tahap metode keilmuan itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama ada observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang observasi. Nah, apa sih itu observasi? Jadi observasi itu adalah ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidikinya. Nah, sedangkan hipotesis itu untuk menerangkan fakta observasi dugaan yang sudah dirumuskan tadi dalam sebuah hipotesis atau teori. Nah, yang mengembangkan sebuah pola yang menurut tanggapan ditemukan dalam data tersebut. Nah, dalam tahap kedua, statistika membantu kita dalam mengklasifikasi, mengintisarkan, menyajikan hasil observasi dalam bentuk yang dapat dipahami dan memudahkan kita dalam bentuk yang dapat dimudahkan kita dalam mengembangkan hipotesis. Ramalan dari hipotesis atau teori dikembangkanlah deduktif. Jadi, jika teori dikemukakan itu memenuhi syarat deduksi akan merupakan suatu pengetahuan baru yang belum diketahui sebelum secara empiris, tapi didedikasikan dari teori. Pengujian kebenaran ilmu lalu mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori. Nah, jika teorinya didukung dalam sebuah data, maka teori tersebut mengalami pengujian dengan lebih berat. Nah, sebaliknya jika dikemukakan bertentangan dengan fakta, ilmu tersebut menyusun hipotesis baru yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, penerapan statistik. Jadi, statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, kerangka percobaan industri, ramalan ekonomi. Nah, penerapan metode statistika dalam bidang opini terus-menerus berkembang. Nah, kemajuan di bidang genetika sangat berhubungan erat dengan perkembangan statistika. Jadi, ilmu-ilmu alam terutama astronomi, geologi, dan fisika adalah salah satu dari bidang-bidang keilmuan di mana metode statistika untuk pertama kali dikembangkan dan diterapkan.
Teman sekalian, kita masuk yang kedua, yaitu logika. Nah, jadi apa tuh sebenarnya logika? Jadi logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah, tidak boleh lebih besar daripada satu. Nah, tidak hanya de facto, menurut kenyataannya kita sering berpikir secara de jure, dan berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya. Realitas begitu banyak jenis dan macamnya. Nah, maka berpikir membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang tertentu. Nah, hingga kini belum seluruhnya terungkap. Jadi, pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum tertentu. Selanjutnya kita masuk ke dalam aturan cara berpikir yang benar. Itu dibagi menjadi 7. Jadi yang pertama ada mencintai kebenaran. Nah, ketahui dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan. Kemudian yang ketiga, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda katakan. Kemudian yang keempat, buatlah distingsi pembedaan antara pembagian klasifikasi yang semestinya. Cintailah definisi yang tepat. Nah, kemudian ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Nah, hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Nah, demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran penalaran. Yang pertama, kita akan bahas mencintai kebenaran. Nah, sikap ini itu sangat fundamental untuk berpikir baik, sebab sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikiran untuk mencari, mengusut, meningkatkan mutu penalarannya. Misalnya, menyederhanakan kenyataan, menyempitkan cakrawala atau perspektif. Nah, berpikir terkotak-kotak, terus memutlatkan titik terdiri atau suatu profil dan sebagainya. Nah, cinta terhadap kebenaran ini diwujudkan dalam kerajinan, jauh dari kemalasan, jauh dari takut sulit, dan jauh dari kecerobohan, serta diwujudkan dalam kejujuran, yakni di posisi atau sikap kejiwaan dan pikiran yang selalu siap sedia menerima kebenaran meskipun berlawanan dengan prasangka dan keinginan atau kecenderungan pribadi atau golongannya. Ketahuilah dengan sadar apa yang Anda sedang kerjakan. Nah, misalnya kayak kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Nah, seluruh aktivitas intelek kita adalah suatu usaha terus-menerus mengejar kebenaran yang diperoleh dengan pengetahuan tentang kebenaran, tetapi parsial sifatnya. Kemudian, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang kita katakan. Misalnya pikiran diungkapkan ke dalam kata-kata. Nah, kecermatan pikiran terungkap ke dalam kecermatan kata-kata. Karena kecermatan ungkapan pikiran ke dalam kata merupakan suatu yang tidak boleh ditawari lagi. Selanjutnya, buatlah distingsi, jadi pembedaan dan pembagian klasifikasi yang semestinya. Jadi jika ada dua hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama, hal itu jelas berbeda. Tetapi banyak kejadian di mana dua hal itu lebih mempunyai bentuk sama, namun tidak identik. Nah, disinilah perlunya dibuat suatu distingsi, suatu pembeda. Kemudian, cintailah definisi yang tepat. Jadi, penggunaan bahasa sebagai ungkapan sesuatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana yang akan diungkapkan atau sebagaimana yang dimaksudkan. Karenanya, jangan senggan membuat definisi. Nah, definisi itu harus diburu hingga tertangkap. Jadi, definisi artinya pembatasan, yakni membuat jelas batas-batas sesuatu. Harus dihindari kalimat-kalimat dan uraian-uraian yang gelap, tidak terang strukturnya, dan tidak jelas artinya. Nah, cintailah cara berpikir yang terang, jelas, dan tajam, membeda-bedakan hingga terang yang dimaksud, asosiasi hal-hal yang dikesampingkan. Ketahuilah dengan mengapa Anda menyimpulkan begini dan begitu. Nah, ketahuilah mengapa Anda berkata begini atau begitu. Jadi, kenapa kita bisa dan biasa melihat asumsi-asumsi, implikasi, dan konsekuensinya dari suatu penuturan, pernyataan, atau kesimpulan yang ada. Sering terjadi banyak orang tidak tahu apa yang mereka katakan, nyatakan, dan mengapa mereka berkata, menyatakan begitu. Nah, jika bahan yang ada tidak atau kurang cukup untuk menarik kesimpulan, hendaknya orang menahan diri untuk tidak membuat kesimpulan atau membuat pembatasan-pembatasan.
Selanjutnya, klasifikasi. Hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Nah, demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran atau penalaran. Jadi, dalam belajar logika ilmiah, kita tidak hanya mau tahu tentang hukum-hukum, prinsip-prinsip, bentuk-bentuk pikiran, sekedar untuk tahu saja. Nah, kita juga perlu dalam praktik menjadi cakap dan cekatan, yakni secara spontan tanpa kesulitan. Jadi kita berpikir sesuai dengan hukum, prinsip, bentuk berpikir yang betul tanpa mengabaikan dialektika, yakni proses perubahan keadaan. Kemudian selanjutnya sanggup mengenali jenis-jenis, macam-macam, terus nama-nama, sebab-sebab kesalahan pemikiran, dan sanggup menghindari juga menjelaskan segala bentuk dan sebab kesalahan dan semestinya. Nah, ini tentang klasifikasi. Jadi kita tidak boleh mengecilkan kegunaan konsep klasifikasi, terutama pada bidang-bidang di mana metode keilmuan dan metode kuantitatif itu belum berkembang. Nah, secara psikologinya kita telah mempergunakan metode kuantitatif secara lebih sering, namun masih terdapat daerah-daerah dalam psikologi di mana konsep perbandingan yang bisa kita terapkan. Nah, bidang antropologi hampir tak mempunyai konsep kuantitatif sama sekali. Jadi bidang ini kebanyakan dengan klasifikasi dan membutuhkan segala adanya kriteria empiris yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Jadi yang terakhir kita masuk ke aturan definisi. Jadi definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dihendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Jadi dengan kata lain menjelaskan materi yang memungkinkan untuk membahas tentang hakikatnya. Nah, definisi ini mempunyai peran penting dalam pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan, taswurat, dan pembatasan makna lafaz mufrada, dan di segi lain terkait dengan pembahasan tasdikat dan lafaz murakkabah. Sedangkan pengertian definisi secara terminologi adalah suatu yang menguraikan makna lafaz kuli yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu. Jadi penulis memberi pengertian definisi sebagai penguraian makna lafaz kuli karena lafaz juz'i tidak mempunyai pengertian terminologi dengan adanya perubahan kata karakteristik yang konsisten menyertainya. Jadi definisi yang baik adalah jami wa mani, jadi menyeluruh dan membatasi. Nah, hal ini sejalan dengan kata definisi itu sendiri, yaitu definite. Jadi kita membatasi. Jadi salah satu contoh yang kita sering ungkapkan adalah manusia adalah binatang binatang berakal. Nah, binatang adalah genus, sedangkan berakal adalah diferensia. Nah, pembeda utama manusia dengan makhluk-makhluk lain. Jadi definisi yang valid dalam logika perlu batasan yang jelas antara objek-objek didefinisikan. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan tentang sarana ilmiah dalam statistika dan matematika. Nah, apabila ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.